Halo teman-teman, ini merupakan video part kedua perjalanan saya naik bus Madonna dari Cirebon menuju ke Jakarta via jalur Pantura Indramayu pada tanggal 15 Januari tahun 2023 lalu. Video perjalanan part 2 ini kita lanjut dari Simpang 3 Widasari di Jatibarang, Indramayu. Perjalanan dari sini ke Jakarta masih menyisakan jarak 200 km lagi. Dan kita menyisiri jalur Pantura ini sampai dengan di Cikopo, teman-teman. Nanti kita akan melintasi Patrol dan lewat Simpang Jomin pastinya. Wah, semoga video ini bisa menjadi nostalgia bagi kalian semua yang kangen dengan jalur Pantura. Sebagaimana kita ketahui ya, semenjak adanya tol panjang Trans Jawa, jalur ini kurang diminati oleh para pengendara karena ya lebih lama. Dan bus-bus juga sudah jarang sekali yang melintasi di jalur ini kecuali bis-bis Cirebonan, dan ada beberapa PO tertentu yang masih mempertahankan rute untuk lewat sini, teman-teman. Nah, yang saya tahu bis-bis malam yang lewat sini tuh ada Sinerjaya rute Bogor ke Brebes via jalur Pantura, entah masih jalan atau enggak, kayaknya sih masih jalan bisnya. Terus ada bis Rosalia Indah yang via Indramayu, tapi itu kurang tahu juga bisnya masih ada lewat sini atau enggak rutenya. Dan apalagi ya? Paling sisanya kayak bus-bus Sumateraan gitu sih yang punya jaringan agen di sekitaran jalur Pantura ini. Kayak contohnya Prayogo. Prayogo itu ada di Indramayu, ada loketnya dia. Dan bagi kalian yang belum tonton video part satunya, saran saya ditonton terlebih dahulu karena ada beberapa informasi penting untuk kalian. Bagi kalian yang gak mau nonton, ya udah nggak apa-apa, saya nggak maksa. Yang penting kalian tonton aja video ini kelanjutannya. Dan ini juga menjadi video episode terakhir dari rangkaian trip panjang saya kali ini. Trip yang dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priuk ke Pulau Nias di Sumatera Utara, lalu ke Aceh, dan ini berakhir di bus Cirebonan. Dan nanti setibanya di Jakarta, karena kan bus ini perjalanan akhirnya itu di Galur ya, Galur Jakarta Pusat. Nah, nanti dari sana saya akan langsung menuju ke Depok, tapi masih belum tahu juga nih bakal naik apa untuk ke sana, ke Depok. Yang pastinya saya nggak dijemput. Oke teman-teman, selamat menonton video ini, dan kalau ada yang salah atau keliru silahkan dikoreksi. Dan bagi teman-teman yang tahu tentang seputar jalur Pantura serta trayek-trayek bus yang mungkin nanti di jalan kita jumpai dan saya nggak tahu itu bus kemana, bisa komentar aja. Oke, lanjut.
Nah ini mintain koin pakai sapu nih, khas banget di sini. Ini masih ada ternyata.
Jembatan Cilamaya. Tanjung Priok, Warga Baru. Nah teman-teman, kita sampai juga di Cikoko. Nah itu lurus ke Subang, Purwakarta. Kita belok kanan ke arah Jakarta. Cikoko. Dong, rujak. Nah, neng, gehuna aya lontong neng. Buat itu ngambil anggur, puyuh. Nah, teh. Ya, rujak. Priuk. Apa, Pak? Anggur.
Jam setengah 11 siang kita udah berada di rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek. Sekalian istirahat sebentar, buang air kecil dan lain-lain. Nah, ini ada bus Gagak Limang tujuan Bandung. Legend ini. Nah, ini ada bus Teratai Bintang tujuan Kalideres Grogol. Faruk ini toh. Oh, Sergaplek dong. Nah, ini ada CBU Wado Bekasi. Nah, ini toilet ada di belakang sini. Toilet, terus jajan-jajanan. Nah, ini tahu-tahu. Nah, ini toilet ada di situ. Kosong sih.
Beli ya. Beli. Pedang Cianjur, Bandung, Cirebon, Bogor. Sini. Tasuk. Ternyata bisa nggak masuk terminal Pulau Gebang tuh. Jadi trennya di sini.
Stasiun Ancol. Sekarang jam 11.53. Sebulan yang lalu kita baru kesini cancel tiket kapal Pelni Merik Bang Saifuddin Airways. Sekarang balik lagi sebagai penutup closingan trip kali ini. Gokil, kita belok ke arah Ancol. Oke teman-teman, sebelum bis ini mengakhiri perjalanannya di Galur Jakarta Pusat, jadi saya ingin memberikan kesimpulan apakah worth it dengan tarif Rp80.000 dari Cirebon ke Jakarta dengan waktu tempuh 6 jam. Kalau menurut saya sih kurang worth it ya, kalau emang bagi kalian yang benar-benar ingin melakukan perjalanan dari Cirebon ke Jakarta. Soalnya ada transportasi yang lebih murah dari ini, yaitu kereta api teman-teman. Kereta api Erlangga tarifnya cuma 50.000 dan waktu tempuh cuma 4 jam aja. Tapi balik lagi, setiap moda transportasi itu punya target pasarnya masing-masing dan kita nggak bisa samaratakan semuanya itu gitu. Jadi bis ini memang worth it bagi sebagian masyarakat yang ingin bepergian dari sekitaran jalur Pantura seperti di Subang, Indramayu, Cirebon dan mau ke arah Jakarta, sebab di sekitar jalur Pantura itu kan jauh dari stasiun kereta api ya teman-teman. Jadi ya emang bis ini worth it bagi sebagian orang dan nggak worth it juga bagi sebagian orang gitu. Dan bagi teman-teman yang mau bepergian dari Cirebon ke Jakarta, selain menggunakan bus Madonna dan kereta api Erlangga juga bisa menggunakan bus Prima Jasa. Itu dia dari Cirebon ke Pasar Rebo dan tujuan akhirnya Lebak Bulus. Tarifnya cuma Rp103.000 dan itu bisnya sudah AC teman-teman. Ya gitulah. Oke, alhamdulillah ini kita sudah sampai di tujuan akhir, yaitu Galur Jakarta Pusat. Deket Koramil ini patokannya. Rezekinya lancar terus. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Saprudin. Pak Saprudin ya. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Nah ini bisa balik lagi jam 4, jam 2. Pak, makasih ya Pak. Makasih akuanya. Makasih ya Pak ya. Pak Ikan. Aduh. Salaman dulu. Pak, makasih ya. Mantap. Jam berapa balik ini? Jam 1. Bentar lagi ya? Makan doang. Makan doang.
Oke, jadi bagi kalian yang ingin bepergian dari area Jakarta Pusat dan ingin menuju ke daerah Cirebon, Gunung Jati, Karangampel, Jatibarang, Patrol, pokoknya ke daerah jalur Pantura yang ada di Indramayu, Cirebon dan Subang, kalian bisa naik bus Madonna Senior dari sini, tepatnya di dekat flyover Galur, Jalan Tanah Tinggi Timur, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk bisnya berangkat setiap jam 1 siang, berangkat setiap hari, kalian tungguin aja jam 11 dan nanti bisa akan datang sekitar jam 12 dan akan berangkat lagi jam 1 siang. Untuk ongkosnya, tarifnya kalian bisa beli langsung di dalam bus. Justru malah lebih aman dari sini ya daripada dari Cirebon. Cirebon itu banyak calonnya, kalau dari sini insya Allah nggak ada calonnya. Pokoknya patokannya ini dekat pangkalan militer teman-teman. Persis di depannya flyover Galur di pinggiran Kali Sunter. Mantap. Oke teman-teman, setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Depok, Jawa Barat. Tapi saya belum tahu nih mau naik apa untuk balik ke sana. Soalnya baru pertama kali kesini juga dan pokoknya nanti saya akan cari cara yang hemat lah, yang pastinya naik transportasi umum. Entah itu naik, kayaknya sih bakal naik Transjakarta sih. Nah ini sebelum balik kita duduk-duduk dulu di sini nyantai-nyantai, ngopi-ngopi sambil jajan-jajanan yang lewat sama Bang Jodiway. Oke teman-teman, jam 14.14 Bang Jody nggak jadi naik Madonna. Kita naik busway aja. Dan saya juga belum tahu mau kemana ini, mau naik apaan busway-nya. Tapi kita nyebrang deh, soalnya yang di sana itu kayaknya ke Pasar Senen arahnya busway-nya. Nyebrang. Nah ini di sini nih. Tadi ada yang berhenti di sini sih, Transjakarta. Nah teman-teman, aku saat ini sama Bang Indo mau melanjutin perjalanan naik busway ya. Busway. Gak jadi naik Madonna. Nggak jadi. Lebih adem busway. Iya lebih adem. Iya bener ya. Iya kan? Ayo nyebrang. Di sini nih, tadi sih ada yang berhenti nih. Oh, bus pengumpan. Katanya itu ya? Ini nih, katanya. Bis pengumpan. Pantes jarang ternyata bis pengumpan. Kita tunggu aja busway-nya yuk. Ya teman-teman, ternyata tadi pas detik-detik bisnya datang nggak kerekam ya. Pokoknya kita nunggu cukup lama tadi, sekitar 10 menitan. Dan sekarang udah jam setengah 3 sore. Kami sudah berada di dalam bus Transjakarta Mini Trans. Jadi ini ternyata pakai bus medium Arban aja. Dan ini tarifnya Rp3.500. Dan untuk pembayarannya itu harus menggunakan kartu elektronik yang ada di layar kaca ini. Kemarin sih saya pakai kartu e-money Mandiri. Dan ongkosnya murah, cuma Rp3.500 aja. By the way, ini kita naik Transjakarta rute 10K. 10K ini dari Tanjung Priuk ke Senen teman-teman. Jadwal operasionalnya setiap hari mulai dari jam 5 pagi sampai dengan sekitar jam 10 malam. Untuk informasi rute lebih lengkapnya ada di layar kaca ini. Nah ini saya kurang tahu nih turun di mana ya. Kayaknya saya bakal turun Terminal Senen deh. Agak bingung juga sih, baru pertama kali saya naik gini-ginian. Aslinya saya awam banget sama rute-rute Transjakarta di Jakarta tuh. Pemberhentian berikutnya, Terminal Senen. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melanggar. Makasih Pak. Ya, Oke, sampai juga di Senen. Kita lanjut ke Kampung Melayu, Jatinegara, Pulau Gebang.
Nah ini kita cari yang ke Kampung Melayu. Jadi kalau bis pengumuman itu naik turun harus tap out ya atau tap in? Tarifnya berapa sih? 3,5 ya? 3.500 ya. 3.500. Nah ini kita cari yang Kita cari. kemana ya? Saya juga bingung naik Transjakarta sebenarnya. Ini ada Agramas. Ini yang ke Ciawi. Nah, ini Agramas Ciawi. Agramas Jabodetabek. Ciawi Salemba, Rawamangun. Nah ini Transjabodetabek. Bayu Holong Persada. Kalau nggak salah ke Cibinong ini. Udah nyobain nih bang? Udah nyobain nih? Ini A132. Cooler nih 6H Lebak Bulus. Cilengsi apa ya? Cilengsi kayaknya. Oh itu rutenya tuh Senen, Cikokol, Metro Mini. Kita kemana nih bang? Transit di sini ya? Hah? Transit di sini nggak ya? Transitnya di mana? Nggak tahu juga ya. Ada makanan-makanan di sini. Saya kayak pertama kali ke Terminal Senen deh. Ini ada 6H rute Lebak Bulus Senen. Bisa sih saya naik Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus naik yang ke UI. Karena saya bingung, saya mau tanya-tanya dulu ini sama petugasnya. Mana petugasnya nih? Nah tuh ada bus listrik tuh, Senen Blok M. Wah ini berangkat tujuan Ciawi, Abramas. Oke kita naik yang 6H, nanti transit di Setiabudi. Saya ke Manggarai, Bang Jody ke Pulau Gadung, ke Pulau Gebang. Setelah tanya-tanya, akhirnya kita disarankan untuk naik bus Transjakarta rute 6H. 6H ini rutenya dari Pasar Senen ke Lebak Bulus. Tapi nanti saya nggak turun di Lebak Bulus dan disarankan untuk transit di Setiabudi, teman-teman. Sebenarnya kita dari awal ini udah salah loh. Seharusnya katanya sih kita turunnya di Atrium. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dan by the way, ini bus Transjakarta yang kita naiki ini pakai sasis Mercedes-Benz OH 1626 automatic, teman-teman. Pinjol udah ada produk ya? Menit kemudian kita udah tiba di halte Setiabudi Utara. Dari sini saya akan transit menuju ke Manggarai. Jadi kalau transit itu kita nggak perlu tap out lagi ya teman-teman kalau haltenya seperti ini. Ini 9M Pancoran. Sekitar 20 menit kemudian datanglah rute 6M dari arah Blok M ke stasiun Manggarai. Nah jadi enaknya model halte begini itu kalau transit kita nggak usah bayar lagi teman-teman, nggak usah tap in tap out lagi. Berbeda dengan halte-halte yang kayak model di pinggir jalan itu yang low deck. Itu kalau transit kita harus tap in tap out lagi, jadi bayar-bayar lagi gitu. Nah ini kalau kalian gabut bisa tuh keliling Jakarta dengan bayar Rp3.500 aja. Saya sih kepikiran mau coba yang Amarinya tuh, angkutan malam hari, kayaknya asik ya. Keliling Jakarta malam-malam naik Transjakarta.
dah. Bang, tinggi ya. Hati-hati. Nah, Mas Jody turun sini. Setelah 20 menit perjalanan, akhirnya kita tiba juga di rute tujuan akhir dari trayek 6M, yaitu stasiun Manggarai. Nah, dari Manggarai ke Depok ada 2 pilihan moda transportasi. Bisa naik Transjakarta, tarifnya 3.500, itu tujuannya ke UI, dan bisa juga naik KRL ke stasiun Depok yang tarifnya Rp3.000. Enaknya naik apa ya? Kita lihat aja deh. Oke, kita turun di Manggarai. Dan saya masih belum tahu naik KRL atau naik bus lagi ya ke UI. Sebenarnya ada sih Transjakarta yang ke Depok dari BKN Celilitan. Cuma kalau Minggu, Sabtu itu libur, nggak ada jadwalnya. Jadi ya udah naik ke sini Manggarai. Nah, ini bisa naik kereta KRL. Kalau naik KRL langsung ke Depok, atau bisa naik Transjakarta lagi atau busway. Enak busway sih, dapat duduk. Kalau sepi itu juga. Tapi ya busway kayaknya jalur-jalur macet deh. Manggarai. Lewat Pancoran kan, aduh. Nggak kebayang sih macetnya. Ini yang ke UI. Oh, nggak ada di sini. Ini 4B. 3.500. Naik kereta aja lah. Kereta aja kayaknya. Dan karena badan udah begah banget rasanya dan pengen buru-buru sampai ke rumah, akhirnya saya putuskan naik KRL. Ongkosnya juga murah banget, cuma Rp3.000 aja. Yang sangat untungnya lagi, sekarang itu hari Minggu teman-teman. Jadi Minggu sore KRL-nya nggak terlalu penuh seperti hari-hari kerja. Wah, ini apalagi udah jam 4 sore nih, jam setengah 5. Ini tuh udah jam-jamnya sibuknya stasiun Manggarai nih kalau jam-jamnya kerja nih. Tapi syukurlah sekarang hari Minggu, jadi nggak perlu desak-desakan dengan para pekerja kantoran atau para rocker rombongan kereta. Jadi ongkos yang saya habiskan dari Galur Jakarta Pusat menuju ke Depok ini cuma Rp10.000 teman-teman. Sebenarnya dari Galur itu bisa naik KRL, karena kan lokasinya nggak jauh ya dari stasiun Senen. Sebenarnya juga bisa tuh turun stasiun Senen, terus jalan kaki naik KRL. Itu malah lebih murah lagi teman-teman. Selisih berapa ribu doang sih. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mengikuti seluruh rangkaian perjalanan saya kali ini. Tak terasa ini udah di episode terakhir, episode 41. Dan alhamdulillah saya sampai Depok dengan selamat tanpa kekurangan apapun kecuali kekurangan uang. Oke teman-teman, saya ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang telah mengikuti seluruh rangkaian trip ini. Dan semoga kalian sehat selalu, panjang umurnya dan murah rezekinya lah, amin. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di episode long trip berikutnya. Saya Nugroho Febianto undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.